Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 101 Sistem Informasi Universitas Siber Asia dengan anggota Yasin Fanhuri, Nadia Karlina, Aivika Naswari, Dio Deva Alavanta, Gali Rizky Pratama, dan Kesha Natania Putri. Kami akan mempresentasikan tentang chatbot lebih efektif dibanding layanan pelanggan manusia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kami dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini menjelaskan tentang layanan chatbot lebih efektif dibanding layanan pelanggan manusia. Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fesa Ashifa Nurul Haq Eskom MMSI selaku dosen mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi yang telah memberikan ujian tengah semester tahun ajaran 2024-2025. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan makalah ini. Berkaitan dengan makalah ini, kami banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang diterima oleh kami baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, kami mengharapkan semoga makalah ini dapat menjadi bahan bacaan yang informatif, bermanfaat bagi kita semua. Latar belakang. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, di era digital dewasa ini, teknologi terus berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan adalah salah satu dari berbagai aspek yang telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan pelanggan. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah penggunaan chatbot AI yang dirancang untuk memberikan layanan pelanggan secara cepat, efisien, dan dapat diakses 24 jam dalam satu minggu. Kehadiran chatbot ini tentunya sangat membantu manusia, bahkan dianggap sebagai solusi dari keterbatasan pelayanan manusia seperti jam kerja, bahkan sampai human error dikarenakan chatbot dapat memberikan respon instan, menangani permintaan secara bersamaan, dan tentunya dapat menekan biaya operasional dalam satu perusahaan. Namun di sisi lain, meskipun chatbot menawarkan berbagai keunggulan seperti kemampuan melayani tanpa henti, menangani beberapa bahasa, dan menyelesaikan tugas berulang, teknologi ini juga memiliki keterbatasan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa pengguna sering merasa frustasi karena solusi yang diberikan chatbot tidak selalu sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama dalam kasus yang membutuhkan pemahaman emosional atau penanganan masalah yang kompleks. Di sisi lain, layanan pelanggan manusia unggul dalam menunjukkan empati dan pemahaman emosional, meskipun seringkali terbatas oleh jam kerja dan menghadapi tantangan seperti tingkat turnover karyawan yang tinggi. Dengan meningkatnya adopsi chatbot dalam industri, muncul perdebatan tentang efektivitas teknologi ini dibandingkan dengan layanan pelanggan manusia. Pertanyaan utamanya adalah, apakah chatbot dapat sepenuhnya menggantikan peran agen manusia? Atau apakah keduanya harus berkolaborasi untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang optimal? Daftar isi makalah berupa rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan landasan teori akan dijelaskan oleh Dio Deva Alavanta. Terima kasih Ayu. Berdasarkan penjelasan latar belakang tadi, kami telah merumuskan perumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat efektivitas chatbot dibandingkan dengan pelayanan manusia dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan beberapa poin utama, yaitu yang pertama, apa saja keunggulan dan kekurangan chatbot jika dibandingkan dengan pelayanan manusia. Yang kedua, dampak apakah yang akan timbul dari efek penggunaan chatbot. Yang ketiga, apa saja strategi terbaik untuk mengintegrasikan chatbot dan layanan pelanggan manusia agar tercapai keseimbangan antara efisiensi, empati, dan kepuasan pelanggan. Kemudian, tujuan dan manfaat penulisan makalah ini ada 4 poin. Yang pertama, menganalisis efektivitas chatbot dibandingkan dengan layanan manusia dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Kedua, mengevaluasi kekurangan dan keunggulan chatbot dan pelayanan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang beragam. Ketiga, menganalisis dampak penggunaan chatbot terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, atau yang keempat, mengaplikasikan strategi penyeimbangan chatbot dan pelayanan manusia.
Lalu metode penulisan makalah ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, di mana isi makalah ini didapatkan berdasarkan hasil dari analisis informasi secara tertulis, seperti pada artikel, jurnal ilmiah, dan laporan yang bertujuan untuk memahami dan membandingkan efektivitas chatbot dengan pelayanan manusia. Lanjut ke bab 2, landasan teori, dimulai dari definisi chatbot. Chatbot atau juga disebut sebagai conversational agent adalah sebuah program berbasis kecerdasan buatan AI atau AI yang dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna melalui percakapan baik dalam bentuk teks maupun suara. Chatbot menggunakan teknologi pengolahan bahasa alami atau Natural Language Processing atau NLP untuk memahami, menafsirkan, dan merespon masukan dari pengguna. Dalam konteks modern, chatbot sering digunakan sebagai bagian dari layanan digital untuk membantu pengguna dalam berbagai kebutuhan, seperti menjawab pertanyaan, memberikan panduan, atau bahkan melakukan transaksi. Chatbot bekerja dengan cara memproses masukan pengguna atau input dan mencocokkannya dengan basis data atau algoritma tertentu untuk menghasilkan respon yang sesuai. Teknologi ini dapat diterapkan di berbagai platform, termasuk situs web, aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, dan yang lain, serta perangkat asisten suara seperti Amazon Alexa, Google Assistant, ataupun Siri. Secara umum, chatbot dapat dikategorikan jadi dua jenis utama berdasarkan tingkat kecerdasannya. Yang pertama yaitu chatbot berbasis aturan atau rule-based chatbot. Jenis chatbot ini beroperasi berdasarkan skrip atau aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Chatbot chatbot hanya dapat merespon pertanyaan atau perintah yang telah diprogram, meskipun sederhana. Chatbot berbasis aturan memiliki keterbatasan dalam memahami konteks percakapan yang lebih kompleks. Chatbot rule-based chatbot ini sering kita lihat pada e-commerce kadang, seperti di Tokopedia atau di Shopee, yang mana dia memberikan opsi pilihan dan akan menjawab berdasarkan pilihan yang kita pilih. Terus yang kedua, chatbot berbasis kecerdasan buatan atau AI power chatbot. Jenis ini menggunakan teknologi pembelajaran mesin atau machine learning dan NLP untuk memahami dan belajar dari interaksi sebelumnya. AI power chatbot dapat menangani percakapan yang lebih dinamis, termasuk memahami nuansa atau konteks dalam input pengguna. Mereka juga mampu meningkatkan akurasi respon seiring waktu melalui data yang diterima. Terus poin 22, fungsi dan tujuan chatbot. Chatbot dirancang untuk memberikan layanan otomatis yang cepat, efisiensi, dan dapat diakses kapan saja. Beberapa tujuan dari pengumuman chatbot meliputi: satu, meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. Chatbot mampu menangani pertanyaan sederhana dan berulang dari pelanggan, seperti memberi informasi tentang produk atau layanan tanpa memerlukan intervensi manusia. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan layanan. Tidak seperti manusia, chatbot dapat beroperasi 24 jam tanpa henti, memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan bantuan kapanpun yang mereka butuhkan. Lalu yang ketiga, mengurangi beban kerja manusia. Dengan menangani tugas-tugas rutin, chatbot memungkinkan staf layanan pelanggan manusia untuk fokus pada kasus yang lebih kompleks atau memerlukan empati. 4, menghemat biaya operasional. Dalam jangka panjang, chatbot dapat mengurangi biaya operasional karena menggantikan kebutuhan tenaga kerja untuk menangani pertanyaan umum. Kemudian, teknologi di balik chatbot. Teknologi chatbot melibatkan beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, pengolahan bahasa alami atau NLP. NLP memungkinkan chatbot untuk memahami dan merespon bahasa manusia secara alami. Komponen ini mencakup analisis sintaksis, semantik, dan konteks percakapan. Kedua, mesin pembelajaran atau machine learning. Melalui pembelajaran mesin, chatbot dapat meningkatkan akurasinya berdasarkan pola interaksi sebelumnya. Yang ketiga, basis data dan integrasi sistem. Chatbot terhubung dengan basis data atau sistem lain seperti CRM atau ERP untuk memberikan respon yang relevan berdasarkan informasi yang tersedia. Untuk poin selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami kepada Yasin. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ayu dan Mas Deo karena telah menyampaikan materi sebelumnya. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan
mengenai efektivitas dan efisiensi chatbot dan pelayanan manusia. Layanan pelanggan berbasis chatbot dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Menurut penelitian oleh PwC pada tahun 2008, menggunakan chatbot memungkinkan respon instan terhadap pertanyaan pengguna tanpa keterbatasan waktu dan kapasitas tenaga kerja manusia. Hal ini mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan pengalaman pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Selain itu, chatbot dapat menangani beberapa pekerjaan sekaligus, mengurangi beban kerja pada staf layanan pelanggan manusia. Lalu untuk selanjutnya yaitu keunggulan chatbot. Yang pertama, tersedia 24 jam. Chatbot dapat beroperasi tanpa henti sepanjang waktu, memberikan layanan kepada pengguna waktu. Tentu ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang membutuhkan jawaban instan di luar jam kerja. Lalu yang kedua ada efisiensi dan kecepatan. Chatbot mampu merespon pertanyaan atau permintaan pelanggan dalam hitungan detik, tanpa waktu tunggu yang biasanya diperlukan dalam layanan manusia. Dengan kemampuan multitasking, chatbot dapat menangani banyak pelanggan secara bersamaan tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Lalu yang ketiga, biaya operasional yang rendah. Menggunakan chatbot lebih hemat dibandingkan mempekerjakan tim layanan pelanggan yang besar. Meskipun memerlukan investasi awal untuk mengembangkan dan mengintegrasi, biaya operasional chatbot lebih relatif rendah dalam jam. Lalu yang keempat adalah konsistensi data layanan. Chatbot memberikan respon yang seragam dan konsisten sesuai dengan data atau program yang telah ditentukan. Ini menghindari variasi atau kesalahan yang memungkinkan terjadi dalam layanan pelanggan manusia. Lalu yang kelima, penanganan tugas rutin dan berulang. Chatbot sangat efektif dalam menangani tugas-tugas sederhana seperti menjawab pertanyaan umum, panduan penggunaan produk atau layanan, lalu mengelola pemesanan atau layanan otomatis. Nah, untuk poin keenam yaitu personalisasi berbasis data. Dengan integrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI, chatbot dapat menggunakan data pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih misalnya memberikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian atau referensi pelanggan. Lalu poin ketujuh ada skalabilitas. Chatbot dapat dengan mudah menangani lonjakan permintaan seperti selama musim liburan atau promosi besar. Hal ini sulit dicapai oleh layanan pelanggan manusia tanpa menambahkan jumlah staf. Lalu yang poin ke-8 adalah analitik dan pengumpulan data. Chatbot dapat mengumpulkan data dari setiap interaksi pelanggan yang dapat digunakan analisis pola tertentu, referensi, atau keluhan pelanggan. Informasi ini membantu bisnis dalam meningkatkan layanan atau mengembangkan baru. Yang ke-9 ada kemampuan multibahasa. Dengan dukungan teknologi pengolahan bahasa alami atau Natural Language Processing atau NLP, chatbot dapat berkomunikasi dalam berbagai macam bahasa. Itu tentu saja memudahkan layanan di pasar global. Lalu yang ke-10 ada integrasi dengan platform lain. Chatbot dapat diintegrasikan dengan aplikasi atau sistem lain seperti CRM, ERP, atau di sosial. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan layanan platform yang mulus. Yang ke-11 ada peningkatan kepuasan pelanggan. Kecepatan respon, aksesibilitas, dan kemampuan chatbot untuk menyediakan informasi yang relevan secara instan, meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Lalu lanjut ke poin selanjutnya yaitu tentang keunggulan layanan pelanggan manusia. Yang pertama adalah empati dan keterlibatan emosional. Layanan manusia secara langsung memiliki kemampuan untuk memahami dan merespon emosi pelanggan secara alami, menunjukkan empati, kesabaran, dan pengertian yang mendalam terhadap masalah pelanggan. Lalu yang kedua ada fleksibilitas dalam pelayanan masalah. Dapat berpikir kreatif, menyesuaikan solusi dengan kebutuhan unik pelanggan, bahkan masalahnya di luar prosedur standar. Lalu yang ketiga ada kemampuan untuk menangani kasus kompleks. Dapat memahami konteks yang rumit, menafsirkan ambiguitas,
atau menangani kasus-kasus yang memerlukan analisis mendalam. Yang keempat, ada kejelasan dan penyesuaian komunikasi, mampu memahami maksud pelanggan meskipun ada kesalahan tata bahasa, istilah slang atau cara penyampaian yang tidak jelas. Kredibilitas dalam penyelesaian langsung dapat memberikan jawaban yang lebih diyakini pelanggan karena ada rasa percaya bahwa solusi berasal dari pemikiran manusia yang mendalam. Yang keenam, ada kemampuan untuk berimprovisasi, dapat mengambil keputusan di luar prosedur standar untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, ada menangani pelanggan yang frustasi, efektif dalam menangani pelanggan yang marah atau frustasi dengan tenang atau sabar, memberikan solusi yang dapat meredakan emosi. Yang kesembilan, ada kemampuan multitasking yang realistis, dapat menangani beberapa pelanggan meskipun jumlahnya terbatas, tetapi memberikan perhatian penuh dalam setiap interaksi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan atau disampaikan oleh Pak Galih. Tempat dan waktunya dipersilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Yasin. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi pembacaan materi berikutnya, yaitu tentang keterbatasan chatbot. Nomor 1, keterbatasan pemahaman konteks. Chatbot sering mengalami kesulitan dalam memahami konteks percakapan yang kompleks dan ambigu. Responnya seringkali berbasis pada pola kata kunci atau algoritma yang telah diprogram, sehingga sulit untuk memahami maksud pengguna secara lebih mendalam. Kurangnya empati dan keterlibatan emosional. Chatbot tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan empati atau merespon emosi pelanggan secara alami, seperti rasa frustasi atau kesedihan. Dalam situasi emosional, pelanggan sering merasa lebih nyaman berbicara dengan manusia dibanding dengan chatbot. Selanjutnya, keterbatasan pada kasus kompleks. Chatbot umumnya dirancang untuk menangani tugas-tugas rutin dan sederhana. Ketika dihadapkan dengan kasus yang kompleks atau memerlukan analisis mendalam, chatbot seringkali gagal memberikan solusi yang memadai. Situasi seperti pengaduan teknis yang spesifik atau masalah hukum memerlukan intervensi manusia. Kemudian ketergantungan pada data yang ada. Chatbot hanya memberikan jawaban berdasarkan data atau informasi yang telah diprogram sebelumnya. Jika basis data tidak lengkap atau usang, chatbot dapat memberikan informasi yang salah atau tidak relevan. Respon yang kadang-kadang generik. Chatbot seringkali memberikan jawaban yang generik dan kurang personal, yang dapat membuat pelanggan merasa tidak dihargai. Hal ini terutama terjadi jika chatbot tidak diprogram untuk menangani variasi percakapan secara luas. Kemudian keterbatasan bahasa dan dialek. Meskipun banyak chatbot didukung oleh teknologi Natural Language Processing atau NLP, kemampuan mereka dalam memahami bahasa informal, slang, atau dialek lokal masih terbatas. Kesalahan ini dapat menyebabkan salah tafsir dan frustasi bagi pengguna. Kemudian ketergantungan pada kata kunci. Banyak chatbot berbasis aturan rule-based chatbot. Hanya bekerja jika pengguna memasukkan kata kunci tertentu. Jika pengguna tidak menggunakan istilah yang sesuai, chatbot mungkin gagal memberikan respon yang tepat. Selanjutnya, tidak mampu berimprovisasi. Chatbot beroperasi berdasarkan algoritma yang telah dirancang dan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Dalam situasi yang tidak terduga, chatbot tidak mampu berimprovisasi seperti manusia. Kemudian masalah teknis atau kerusakan sistem. Chatbot dapat mengalami gangguan teknis seperti crash atau kegagalan dalam merespon permintaan pelanggan. Ketika hal ini terjadi, pelanggan mungkin tidak memiliki alternatif langsung untuk mendapatkan bantuan. Ketidaksesuaian dengan ekspektasi pengguna. Banyak pengguna memiliki harapan tinggi terhadap kemampuan chatbot, terutama dalam hal kecerdasan. Ketika chatbot tidak mampu memenuhi harapan tersebut, pengguna dapat merasa kecewa atau frustasi. Selanjutnya, isu privasi dan keamanan data. Chatbot sering mengumpulkan data dari pengguna untuk memberikan respon yang lebih baik. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, ada resiko pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data. Keamanan chatbot dalam menangani informasi sensitif pelanggan juga menjadi perhatian.
Selanjutnya, tidak dapat menggantikan interaksi manusia sepenuhnya. Meskipun chatbot dapat mengganti beberapa tugas layanan pelanggan, mereka tidak dapat menggantikan kehangatan, fleksibilitas, dan kreativitas interaksi manusia, terutama dalam situasi yang membutuhkan empati dan pemikiran kritis. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Nadia. Silakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai keterbatasan layanan manusia. Langsung saja, yang pertama itu adalah keterbatasan waktu dan jam operasional. Hal ini menjadi keterbatasan utama yang tidak dapat dihindari karena sifat alami manusia yang memiliki kebutuhan dasar seperti istirahat, pemulihan energi, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kebutuhan pribadi. Hal inilah yang menjadi alasan manusia tidak bisa selama 24 jam penuh untuk memberikan layanan sehingga pelanggan harus menunggu jam operasional untuk mendapatkan bantuan dan hal yang diinginkan. Yang kedua itu adalah biaya operasional yang tinggi, di mana suatu bisnis atau perusahaan itu harus mengeluarkan biaya tambahan yang cukup besar, khususnya untuk gaji, pelatihan, dan juga fasilitas kerja yang tim layanan pelanggan butuhkan. Selanjutnya adalah potensi kesalahan manusia atau human error. Jadi sebagai makhluk yang tak luput dari kesalahan, tentunya dalam interaksinya secara langsung, potensi human error ini seperti salah memahami dan memberi informasi, serta mengambil keputusan ini sangat rentan terjadi. Dalam hal ini, akan berdampak pada pengalaman dari pelanggan dan juga citra dari perusahaan. Keterbatasan selanjutnya adalah ketergantungan pada kapasitas individu, di mana setiap agen layanan manusia ini memiliki batas kemampuannya masing-masing dalam menangani jumlah pelanggan, sehingga pada saat volume pelanggan ini meningkat, waktu tunggu pelanggan juga akan meningkat. Dalam konteks kinerja agen layanan akan berdampak pada efisiensi layanan ini. Nah, keterbatasan ini secara tidak langsung memiliki kesinambungan dengan keterbatasan variabilitas dalam kualitas layanan dan keterbatasan dalam multitasking, di mana pengalaman yang pelanggan dapatkan ini dapat berbeda-beda tergantung dari tingkat profesionalitas agen layanan dalam menghandle banyak situasi. Salah satunya ketika periode puncak seperti promosi besar dan juga waktu liburan. Nah, periode puncak seperti inilah yang menyebabkan agen layanan dapat kelelahan dan berdampak pada penurunan produktivitas dan kualitas interaksi. Dalam situasi ini, tak jarang juga terdapat keterbatasan dalam menangani lonjakan-lonjakan permintaan karena jumlah agen yang terbatas. Keterbatasan selanjutnya ini ada pada saat analisis dan pengumpulan data secara langsung, yang mana membutuhkan sistem tambahan pada proses eksekusinya. Kembali lagi, kualitas dan kuantitas ini sangat bergantung pada pelatihan dan pengembangan tim layanan, terlebih jika terdapat teknologi, prosedur, atau kebutuhan pelanggan yang baru. Keterbatasan terakhir adalah tidak bisa diakses secara instan, di mana pelanggan ini harus menunggu tersambung dengan agen layanan, baik melalui telepon, email, maupun media sosial. Kemudian kita akan membahas mengenai tren penggunaan chatbot. Jadi, karena nilai efektivitasnya yang hampir mendominasi jika dibandingkan dengan layanan manusia, penggunaan chatbot ini di berbagai industri termasuk e-commerce, perbankan, dan layanan kesehatan. Menurut Statista di tahun 2023, sekitar 80 perusahaan global menggunakan chatbot dalam beberapa aspek layanan pelanggan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa chatbot itu bukan hanya sekedar solusi pelengkap, melainkan mempunyai peran penting dari strategi pengalaman pelanggan modern. Bab 3 kesimpulan. Dalam makalah ini telah dianalisis perbandingan efektivitas antara chatbot dan layanan pelanggan manusia. Chatbot menawarkan efisiensi yang tinggi, ketersediaan 24/7,
dan kemampuan menangani banyak pelanggan secara bersamaan dengan biaya yang lebih rendah. Teknologi chatbot sangat efektif untuk menangani tugas-tugas yang bersifat sederhana, seperti memberikan informasi umum, menjawab pertanyaan berulang, dan menyelesaikan masalah standar. Chatbot juga mendukung pengalaman pelanggan yang cepat, terutama ketika waktu respon menjadi prioritas. Namun, efektivitas chatbot terbatas dalam menangani kasus yang kompleks, melibatkan emosi, atau memerlukan improvisasi dan kreativitas. Di sisi lain, layanan pelanggan manusia unggul dalam interaksi yang memerlukan empati, fleksibilitas, dan pemahaman yang mendalam terhadap konteks atau nuansa tertentu. Pelanggan cenderung merasa lebih dihargai dan dimengerti ketika berbicara langsung dengan manusia, terutama dalam situasi yang sulit atau emosional. Secara keseluruhan, meskipun chatbot lebih efektif dalam hal efisiensi dan automasi, layanan pelanggan manusia tetap tidak tergantikan untuk menjaga hubungan jangka panjang dan dengan pelanggan dan menangani kebutuhan yang kompleks. Oleh karena itu, keberhasilan pelayanan pelanggan terletak pada kombinasi strategis antara chatbot dengan tenaga manusia. Saran 1. Pengintegrasian chatbot dan layanan manusia. Perusahaan harus mengombinasikan chatbot dan layanan manusia untuk memaksimalkan efektivitas layanan pelanggan. Chatbot dapat digunakan sebagai garis depan untuk menangani pertanyaan sederhana, sementara pelanggan dengan kebutuhan lebih kompleks dapat diarahkan ke tim layanan manusia. 2. Peningkatan kapabilitas chatbot. Perusahaan dapat meningkatkan kemampuan chatbot dengan teknologi kecerdasan buatan AI, seperti pembelajaran mesin atau machine learning, dan pengelolaan bahasa alami atau natural language processing untuk memberikan jawaban yang lebih relevan dan fleksibel. 3. Pelatihan layanan pelanggan manusia. Tim layanan manusia perlu dilatih secara berkala agar tetap kompeten dalam menangani pelanggan dengan empati, profesionalisme, dan kemampuan penyelesaian masalah yang tinggi. Keempat, penggunaan data pelanggan. Chatbot dan layanan manusia harus didukung dengan data pelanggan yang relevan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan efektif. 5. Pemantauan dan evaluasi layanan. Perusahaan harus secara rutin mengevaluasi efektivitas chatbot dan layanan manusia melalui survei pelanggan, analisis data kinerja, dan umpan balik langsung untuk memastikan kualitas pelayanan terus meningkat. 6. Fokus pada pengalaman pelanggan. Meskipun chatbot menawarkan efisiensi, perusahaan tidak boleh mengabaikan pentingnya pengalaman pelanggan yang personal. Memastikan pelanggan merasa dihargai dan dipahami harus menjadi prioritas utama. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.